Ini kita orang tuh harus mikir, saudara. Nih saya singkat biar kita ada closingnya, ada buahnya nih. Begini seorang Sunni omongannya, dan ini harus jadi rumus dalam hidup. Saya adalah hamba Allah, saya tugasnya mematuhi perintah Allah, dan Allah Tuhan saya, Dia lebih tahu tentang saya, dan Dia bisa berbuat apa saja kepada saya. Begitu kita harus ngomong seorang Sunni. Karena itu saya kudu ibadah, apapun ujungnya, apa surga apa neraka, pokoknya gua kudu ibadah. Seorang Sunni itu walaupun ujungnya neraka, penting ibadah. Kenapa? Andai saya itu nanti masuk neraka, paling tidak dengan ibadah ini saya menghilangkan penasaran, menghilangkan penasaran dan penyesalan. Andai saya ujungnya surga, saya butuh surga yang lebih tinggi lagi dengan ibadah saya. Masih mendingan saya masuk neraka sesudah ibadah daripada masuk neraka dengan tidak mematuhi perintah Allah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ma'na wahdaniyatihi fi dhati. Betul ya? Halaman 19 baris 3. Wa makna wahdaniyatihi fi dhati anna dhatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'in wa annahu la tujadu dhatun tushbihu dhatahu ta'ala. Adapun pengertian esanya Allah pada zat, yaitu bahwa zat Allah itu tidaklah tersusun dari berbagai unsur, dan bahwasanya yaitu tidak didapati satu zat pun yang menyerupai akan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna wahdaniyatihi fi sifat annahu laysa lahu ta'ala sifatani fa aksara min jinsin wahid. Adapun pengertian esanya Allah pada sifat, yaitu bahwasanya tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat atau lebih dalam satu jenis. Kakudrataini seperti dua kudrat. Walaysa ahadun muttasifan bisifatin tushbihu sifatahu Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bersifat dengan satu sifat yang menyerupai akan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna wahdaniyatihi fil af'al. Adapun arti esanya Allah pada perbuatan, annahu laisa li ghairihi ta'ala ta'sirum ma fi fi'lin minal af'al. Adapun pengertian esanya Allah pada perbuatan, yaitu bahwasanya tidak ada bagi selain Allah Ta'ala memberi bekas apapun pada perbuatan daripada perbuatan-perbuatan itu, ay ala wajhil ijad, yakni atas jalan mengadakan. Sawa'un kana al-fi'lu ikhtiyariyan aw idtirariyan, sama saja ada perbuatan itu bangsa ikhtiar atau bangsa idtirar. Idh laysa lil abdi fiha illa mujarradul kasabi wal ikhtiyari zahiri. Karena tidak ada bagi hamba pada perbuatan melainkan hanya semata-mata usaha dan ikhtiar yang zahir saja.
wa hadza huwal haqqu, dan ini adalah pandangan yang benar, yakni pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang Allah bersifat wahdaniyat. Artinya Allah itu satu dengan satu yang tidak berbilang, satu dengan satu yang bukan 1/3, satu dengan satu bukan hasil daripada penyatuan unsur-unsur yang banyak. Maka bahasa lainnya esa. Berbicara wahdaniyat ada 3 uraian. Ada esa pada zat, ada esa pada sifat, dan ada esa pada perbuatan. Ada namanya kumumul khamsah, kam yang ada 5. Ada kam muttasil fi dzat, kam muttasil fi sifat, ada juga namanya kam muttasil fi dzat, kam munfasil fi dzat, kam muttasil fi sifat, kam munfasil fi sifat, dan ada juga berbicara af'al cuman kam munfasil fil af'al namanya. Biar gampang saudara, apa yang dimaksud Allah itu esa zatnya. 2 pengertian. Esa zatnya itu 1, Tuhan itu tidak terdiri dari unsur, enggak kayak kita ada tulang, ada daging, dan seterusnya. Ini kita bukan Tuhan karena banyak partikel yang ada pada badan kita. Itu namanya disebut kam muttasil fi dzat. Apa itu muttasil? Bilangan yang bisa dibagi, nggak ada. Yang kedua, arti esa pada zat adalah Tuhan tidak lebih dari 1. Tidak ada Tuhan lain di jagat raya ini, hanya Allah saja. Itu makna wa annahu la tujadu dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Yang kedua, esa pada sifat. 2 juga pengertiannya. Apa itu esa pada sifat? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai 2 sifat yang sama, 2 kudrat, 2 iradat, 2 ilmu, enggak. Tapi Allah punya 1 sifat, tapi menyeluruh. Kudrat 1, tapi ta'alluqnya menyeluruh. Disebut kam muttasil fi sifat. Kedua, arti esa pada sifat, tidak ada 1 makhluk pun yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Andai ada nama sama, hanya kesamaan pada nama, tidak pada hakikat. Allah ada, kita ada. Kesamaan pada kata ada, hakikatnya tidak. Kita adanya berpermulaan. Kalau Allah adanya tidak berpermulaan dan tidak berakhiran, ini namanya sama pada nama, tidak sama pada hakikat. Itu arti esa pada sifat. Yang kedua,
Malam hari ini biar kita lebih tuntas dan akan kita ulang pertemuan mendatang supaya lebih jelas, kita akan membedah esa pada perbuatan. Apa arti esa pada perbuatan? Arti esa pada perbuatan itu tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang punya perbuatan dalam artian bisa ngadain yang belum ada, bisa meniadakan yang ada. Enggak ada. Tidak ada di jagat raya ini yang bisa menetapkan, hanya bisanya berencana doang, kepengen doang. Yang bisa menentukan cuman Allah. Kita cuman bisa berencana, kepengen doang. Nih yang ngaji nih punya kepengenan enggak? Punya enggak? Dikit apa banyak? Banyak. Pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Udah kaya belum? Hah? Belum. Kan pengen. Begitu. Kita bisanya pengen doang, nggak bisa menentukan, pengen doang. Ini namanya disebut kasab, ikhtiar. Ini yang kita punya. Maka saudara, supaya kita ini benar akidahnya, mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, berbicara esa pada perbuatan, ada 3 aliran di jagat raya ini muslim. Berbicara esa pada perbuatan, di sini kita akan merenung ada di mana kita. Jangan sampai kita ngakunya ahlus sunnah padahal kita enggak. Di Indonesia ini banyak orang ngakunya dikit-dikit aswaja, asal ketemu warung jajan, ahlus sunnah wal jamaah. Belum tentu nih kita mau benerin. Itulah ngaji akidah. Kita ini benar sunni apa kagak? Begitu. Kan kita suka ribut, tahlilan sunni. Begitu. Apalagi dia maulid, apalagi dia ya kunut. Yang kayak begitu-gitu. Ini namanya amaliyah, bukan akidah. Ini akidah ini yang menentukan biar kita akidahnya enggak keluar dari akidah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara wahdaniyat ini panjang kita ngaji. Karena di sini krusialnya di wahdaniyat. Dari sini penentu, maka kitab ini kajian wahdaniyat menjadi judul dengan kajian ilmu tauhid, ilmu ngaji sifat wahdaniyat. Saking ribetnya ini. Nah, di sini tempat kita ngukur, saudara, apakah kita itu sunni atau bukan sunni. Berbicara wahdaniyat fil af'al, saudara, apa itu wahdaniyat fil af'al? Singkatnya, selain Tuhan tidak ada yang bisa menjadikan apa-apa. Begitu. Selain Tuhan tidak ada yang bisa menjadikan apa-apa. Enggak bisa menetapkan apa-apa. Kenapa? Karena selain Tuhan lemah. Dan Tuhan lemah. Sehingga ada 3 aliran. Biar kita paham. Ada namanya aliran Jabariyah. Kedua, ada namanya aliran Qadariyah.
Ketiga, ada namanya aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita di mana nih dari tiga nih? Kata kita, gua Sunni. Bener enggak Sunni? Ini mau diukur karena ada standarnya. Kalau ngaku bisa. Ini akidahnya ada akidah Mujassimah, macam-macam orang di Indonesia ini. Ada akidahnya Jabariyah, ada akidahnya Qadariyah, dan ada juga yang Sunni. Dan kita orang awam di kampung-kampung nggak paham kita ini apa ini akidahnya. Pokoknya gua sama Sunni aja. Ya yang bagaimana? Inilah pentingnya ngaji akidah. Biar benar tauhidnya. Apa itu yang namanya Jabariyah? Jabariyah itu, saudara, adalah orang yang mengatakan bahwa seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Seluruh perbuatan, baik ikhtiari, ikhtiari itu yang kita pilih, mau kita bertani, berdagang, nyalon gubernur, nyalon RT, nyalon RW, mau kita dikehendaki kita. Ada idtirari. Idtirari itu artinya di luar kemauan kita, jatuh dari pohon, bukan mau kita. Gemeter, nggak makan, bukan mau kita, tapi nyatanya gemeter. Kayak orang satu tangannya begini-begini, tanya mau ente, ya kagak, tapi gue begini-gini. Nah, ini namanya idtirari. Idtirari. Dalam pandangan Jabariyah, seluruh perbuatan, baik itu di bawah kendali kita atau di luar kendali kita, semuanya adalah perbuatan Allah tanpa ada campur tangan makhluk sedikit pun. Disebut tidak ada kudrat daripada hadisah, enggak ada kudrat hadisah, kemampuan lokal dari makhluk, enggak ada. Ini yang kayak begini namanya disebut Jabariyah. Jadi Jabariyah itu wujudul af'al mutlaqan, sawa'un kana al-fi'lu ikhtiyariyan aw kana al-fi'lu idtirariyan, kullul fi'il bil qudratil qadimah al-azaliyah faqat min ghairi muqaranati qudratin hadisati. Biar gampang, Jabariyah itu selalu mengata apa aja Allah tanpa ada campur tangan kita. Ini namanya aliran Jabariyah. Sehingga aliran Jabariyah itu kita sebagai manusia kayak kapas. Kayak apa? Kapas. Angin ngidul, ngidul. Angin ngulon, angin ngetat, angin ngilir. Dia nggak punya keinginan. Semua keinginannya ada pada Tuhan. Nggak ada kemampuan lokal. Ini namanya akidah Jabariyah. Orang itu kayak kapas. Dari mana ini dalilnya ini? Dari Quran. Jabariyah ini, qul kullum min indillah, semuanya dari Allah. Quran. Dari mana lagi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang mencipta Anda dan perbuatan Anda. Allah semuanya.
Sehingga aliran Jabariyah ini sandarannya hakikat. Biar gampang, aliran Jabariyah ini sandarannya hakikat. Ini namanya kalau ditemukan orang berpikiran kayak begitu, namanya bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bakal masuk surga, tapi aliran Jabariyah yang akidahnya rusak, kagak selamat. Contoh biar gampang, apa sih Jabariyah nih? Dari contoh bakal ngerti. Ada orang kita ajak, bang, sholat yuk, sholat ke Masjid Al-Ma'ruf, sholat bang, sholat. Dia melotot, dia bilang, lu jangan ajak-ajak gua sholat, nanti juga kalau gua dapet hidayah, gua sholat tanpa lu ajak. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Halo, ada nggak? Ada, banyak. Ini namanya orang kayak begini nih, namanya akidahnya Jabariyah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang kayak begitu. Begitu. Namanya akidahnya Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Muanya Allah. Kita nggak ada tindakan. Makanya dia marah. Kata dia, lu jangan ajak-ajak gua ngaji. Kalau gua dapat hidayah, gua sholat. Contohnya sholat itu dia. Gua sholat. Kalau gua dapat hidayah, gua sholat tanpa lu ajak. Itu maknanya, bahasa lainnya, nih gua kagak sholat, ulah Allah. Gua nggak sholat, ulah siapa? Ulah Allah kagak ngasih hidayah. Begitu. Jangan salahin gue, salahin Allah. Tuh, namanya yang kayak begini nih, namanya alirannya Jabariyah. Apa Jabariyah itu asal mananya? Terpaksa. Kayak wayak, kayak kapas. Kapas itu terpaksa, tergantung angin. Jangan salahin gua ngidul karena anginnya ngidul. Jangan salahin gua ngetan, anginnya tuh begitu. Yang kayak begini disebut Islam hakekok. Enggak benar. Tapi sholat, biar kata dia sholat, akidahnya enggak benar. Belum, bukan sunni. Dan yang masuk surga akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kayak begini pemikiran sesat, nggak benar. Ada orang minum minuman, bang, jangan minum minuman. Lu jangan larang-larang gua minum. Nanti juga kalau gua dapat hidayah, gua berhenti tanpa lu larang-larang. Ini yang ngomong begini, ini namanya akidahnya Jabariyah. Bagaimana cara nyelamatin nih orang biar benar? Itulah cara nyelamatnya, undang ke rumah kita. Lu kerja aja bang di rumah gua. Kerja apa? Dari ringan-ringan aja, sia nama lu nggak usah berat-berat. Gua gaji UMR. Begitu. Mudah. 7 juta dah sebulan. Oh jadi? Baik. Suruh masuk ke rumah. Di rumah ngapain? Lu duduk di kamar, gua kunciin dari luar. Duduk doang. Nggak ngapa-ngapa. Yang penting 7 juta sebulan. Duduk di rumah dari pagi. Dohor dia minta makan sama kita. Jamaah, Pak, makan. Lu jangan minta-minta makan sama gua. Nanti juga kalau Allah kasih kenyang sama lu,
kenyang walaupun gua nggak kasih makan, udah duduk aja di situ seminggu aja. Kira-kira bagaimana? Modar ya, modar. Tuh Jabariyah namanya, ngandelin hakikat, ngandelin. Inilah diantara penyebab Muslim kalah dengan Barat. Muslim selalu udah rezeki dijamin. Ini namanya hakikat. Tapi ada ikhtiar. Ada. Ini kelemahan kenapa Muslim kalah mulu dalam politik. Padahal Indonesia ini 80% Muslim, tapi Muslim jadi bulan-bulanan hadir Muslim kalau udah musim pilpres dan pilkada, baru Muslim dicari. Kenapa? Karena Muslim tidak duduk begitu pada akidah yang benar. Ini Jabariyah yang kayak begini. Cara nyelamatinnya bagaimana? Biar gampang, jorokin dari lantai 2 Al-Ma'ruf. Kira-kira marah nggak? Marah nggak? Hah? Marah nggak kira-kira? Marah. Kita bilang, jangan marah sama saya. Allah, kalau Allah nggak takdirin gua jorokin lu, kagak. Lu jangan salahin gua, salahin Allah. Kira-kira diterima nggak sama dia? Diterima nggak sama dia? Lah kagak. Tapi tangan lu, nah sama. Lu nggak sholat tapi lu ngapa pergi mancing juga? Ngapa nongkrong juga? Lu kan punya tenaga, bisa jalan menuju Masjid Al-Ma'ruf. Ngapa lu nyalain Allah? Lu jangan nyandar sama hakikat. Kan ada syariat. Kalau lu pengen kenyang kudu makan. Kalau kita pengen sorge kudu ibadah. Lu ibadah kagak pengen sorga, ngimpi. Maka disebut Islam hakikat, nyandar pada hakikat. Dan ngomong begitu tuh dosanya lebih gede dibanding dia kagak sholatnya. Ditumpahin ke bumi orang muat karena akidah yang runtuh. Kita bilang aja, bang sholat yuk. Ampun banget, gue emang males banget. Bilang aja jujur begitu. Itu dosanya di kita. Enggak nyalain Allah. Nyalain siapa? Nyalain diri. Emang gue males. Nah, gitu. Jangan nyalain Allah. Ah ini Allah belum kasih hidayah. Allah coba yang dia salahin. Begitu. Orang hidayah itu kudu dicari, bukan ditunggu. Kalau kita lapar pengen kenyang kudu apa? Cari. Kudu apa? Makan. Kalau aus pengen hilang kudu apa? Minum. Pengen punya anak, udah tidur aja di Al-Ma'ruf. Bini mau biarin. Ntar juga kalau Allah kasih anak, kasih anak. Nih orang apa namanya nih? Orang apa ya? PA Jabariyah namanya. Orang apa? Jabariyah, ngandalin hakikat. Kagak bisa. Kudu ibadah. Begitu kudu ibadah. Dia ngandalin hakikat. Dan ini banyak Muslim. Kita baca itu berita. Banyak Muslim yang gak sholat. Kenapa? Udah yang penting KTP Islam, sorge. Loh, dari mana? Makanya kudu hadir maulid. Nabi aja sholat tapi kakinya bengkak. Itu Nabi yang udah pasti surga. Lah kita ponakan bukan, cucu bukan. Begitu. Lalu kita mau surga dari mana? Inilah orang suka ketipu. Suka ketipu, kejebak pada bagian ini, ngandelin hakikat.
Nabi bilang nih, umatku masuk surga. Betul, itu hakikat. Pertanyaannya, kita ini umat Nabi bukan? Kata kita iya. Iyanya kata kita apa kata Nabi? Kan begitu. Artinya ngaku-ngaku apa diakui. Sedang ngaku-ngaku sama diakui beda apa sama? Beda. Kita kan baru ngaku. Bener enggak? Maka ada tuntunan syariat. Itulah sebagai bukti pengakuan. Enggak bisa. Enggak boleh kita nyandar sama hakikat. Kecuali boleh nyandar sama hakikat pada urusan musibah. Ingetin, urusan perintah, urusan larangan, kita ngerjain larangan, kita ngelanggar perintah, tidak diperkenankan nyandar pada hakikat. Sebab itu namanya Jabariyah. Tapi kalau urusan cobaan boleh kita nyandar pada hakikat, pada cobaan hidup. Dagang rugi itu cobaan. Boleh. Badan sakit boleh nyandar. Biar apa? Biar nggak gusar. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau bilang, liyukhaffif alamal bala'i minka ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan Anda bahwa Allah yang ngasih cobaan akan meringankan beban derita yang ada. Udah begitu aja. Ada orang ngomongin kita mulu, ya udahlah, Allah udah gerakin, udah biarin aja. Begitu nggak apa-apa. Gua nyolong duitnya kagak, nyolek keluarga kagak, ngomong kita udah suka lu dah. Begitu, biar kita nggak pegel. Begitu hidup kita, daripada kita mikirin orang yang kagak mikirin kita. Itu berarti kayak orang main catur. Orang main catur tuh orang yang paling kagak ngertinya orang. Mikirin raja, yang rajanya kagak pernah mikirin dia. Bener nggak? Bener nggak? Kayak yang begitu tuh orang miring, orang PA. Miring sama PA sama. Oh sama. Mau ngapain? Mikirin raja yang kagak mikirin diri kita. Makan kagak, nyawa kita dia kagak ngasih, kita mikirin dia mulu. Dia ngapain? Udah biarin. Bentar lagi juga mau turun tuh raja. Begitu, ngapain? Puyang-puyang amat. Nggak usah puyang-puyang. Jadi kita nggak usah. Yang nggak kayak begitu. Jadi kalau ada orang begini begitu, biarin. Di dunia ada dua pilihan dari tahun dal, dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Begitu. Ada Adam, ada iblis. Tinggal kita pilih mau jadi Adam, mau jadi iblis. Ada Ibrahim, ada Namrud. Kita mau jadi Ibrahim, mau jadi Namrud. Silahkan. Ada Fir'aun, ada Musa. Kita mau jadi Fir'aun, mau jadi Musa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Kita mau jadi Muhammad, mau jadi Abu Jahal. Terserah kita. Ada lakonnya. Terserah. Itu pilihan hidup. Begitu. Ada baginda Nabi, maksudnya Muhammad itu baginda Nabi. Begitu. Kayak begitu, saudara. Artinya orang baik, orang jahat, terserah kita mau lakon yang mana. Ada orang jahat, ya biarin aja dia jahat. Urusannya yang kayak begitu, kita ladenin dia, pegel. Yang kayak begitu, urusannya terserah. Kita juga perlu bahagia. Begitu. Jangan sampai kita ngelamunin, pegel, capek. Kayak begitu. Mau ngapain hidup? Sian saya sama pengurus-pengurus masjid tuh. Bener aja disalahin, apalagi salah. Bener nggak? Ya Allah, sian saya. Makanya kurus. Kalau gemuk kan penggemuk, bukan pengurus ya. Begitu. Namanya apa kalau gemuk? Penggemuk. Karena kurus, pengurus. Bener nggak? Begitu, saudara. Udah sabar aja kita, sabar aja. Hidup, sabar aja. Dunia cobaan nggak kayak Nabi lah kita.
Nabi hampir lemparin batu segala macam, kita kan orang pernah kayak gitu-gitu amat. Kita enak hidup kita mah, enak begitu. Maka nggak pantas kita ngeluh, ya Allah ada orang kaya, ini orang kaya rumahnya gedong mentereng, itu dari kaca lantai 2 dilihat tuh kan, di bawahnya ada tempat buangan sampah. Lihat ada orang miskin ngambil nasi yang bekas dia buang malam, dia kata dari kaca, makasih ya Allah saya dikasih kaya, enggak miskin kayak dia, bekas makanan malam yang gua buang aja diambil, saya makasih. Orang kaya bisa makasih, tinggi makin derajatnya sama Allah. Tuh lantai 2 rumahnya, bisa lantai 3 besok. Gara-gara apa? Syukur. Itu yang miskin, yang ngambil nasi dari tong sampah, ngelihat di sampingnya ada mobil ambulan, dia kata, makasih ya Allah saya masih sehat. Tuh orang sakit mau dibawa ke rumah sakit, saya masih sehat walaupun makan saya bekas, dia masih bisa makasih, masih bisa bersyukur. Itu yang sakit waktu masuk IGD ngelihat yang sampingnya ada kereta jenazah, makasih ya Allah, biar kata saya stroke masih hidup. Coba biar kata stroke masih apa, kaki udah kotek masih hidup lah, dia udah mati. Yang mati nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyata yang tidak bisa bersyukur tuh orang apa? Orang mati. Saudara, jangan sampai masih punya nyawa disebut mati oleh agama gara-gara ngeluh mulu hidupnya. Mau ngapain hidup ngeluh mulu? Capek. Udah nikmat hidup, dan hidup itu adalah nikmat. Begitu. Ini jangan sampai ngangguk-ngangguk di masjid pulang puyeng lagi, ini kagak nyangkut di ilmu. Jangan apa, saya pengen ngangguk-ngangguk seterusnya ini. Insya lah gitu. Mau bagaimana hidup? Ya Allah, Jabariyah ngandelin hakikat, dikit-dikit Allah, jangan salahin gue, Allah. Begitu. Yang kayak begini gampang tuduh aja, lu anak zina, begitu. Lu sembarangan nuduh gua, bukan gua, Allah yang ngomongin. Allah gitu, begitu. Ini kagak benar, aliran Jabariyah ini kagak benar. Kedua, ini ngaji bisa jam 12 nih, begitu. Kuat nggak? Saya sih kagak gitu, tapi jam 12 nih, mau jam 12 dua biar cepet. Kita ulang nanti biar besok, biar mantap. Saya ngaji wahdaniyat paling tidak 5-6 pertemuan biar nempel. Dua, aliran Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Jangan-jangan kita masuk juga di Qadariyah. Kok Jabariyah? Alhamdulillah enggak ya saya. Oh baik. Ini jangan-jangan di Qadariyah nih. Kita kudu tahu. Begitu. Kudu tahu. Begitu. Kudu tahu namanya Qadariyah. Nomor 2 tuh, nomor 2 namanya Qadariyah. Apa tuh Qadariyah? Satu aliran yang mengata seluruh perbuatan yang dikehendaki oleh kita manusia itu adalah dengan kudrat yang baru, tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan. Qadariyah ini namanya segalanya kita. Artinya Qadariyah sandarannya syariat. Tok bila Jabariyah sandarannya hakikat doang. Sementara Qadariyah sandarannya syariat doang. Dari mana ini? Dari Quran. Dalilnya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Keuntungan bagi diri kalau dia usaha, kerugian juga bagi diri apa yang dia usahakan. Mana lagi? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nasib kita yang robah. Kita, segalanya kita. Allah nggak ada. Kita kalau pengen untung, kita dagang.
yang maksimal. Kalau kita pengen jadi apa namanya dewan, kita kudu nyalon. Kita semuanya ngandelin akal. Padahal dia bisanya usaha doang. Kata dia usaha bisa menentukan. Padahal usaha hanya bisa direncanakan, tapi tidak bisa menentukan manusia. Kata dia segalanya kita. Ini namanya disebut Qadariyah. Masuk surga, yuk kita ibadah. Ibadah kita ini lo masuk surga. Enggak ada rahmat Allah, enggak ada. Ini namanya ngandelin syariat. Yang kayak begini, kalau gagal stres. Pokoknya hidup zaman sekarang kudu punya ijazah. Begitu kata dia. Kalau lu kagak punya ijazah, lu kagak makan. Begitu. Kagak punya ijazah, kagak apa? Kagak makan. Ijazah. Dia punya juga ijazah. Kerja kemana-mana, kagak diterima. Ini ijazah buat apaan? Ngarang lagu Sarjana Muda Iwan Fals. Begitu ada lagunya. Begitu. Bener nggak? Tuh ada itu. Kayak begitu. Tapi saya kagak apa lagunya. Jadi apa artinya saudara? Ada orang ngandelin otot, begitu loh, ngandelin otot. Gua bisa, yang betul. Ada Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar. Ada yang menentukan, ada. Nggak bisa syariat diandelin. Maka dalam hikam pada hikmah pertama Ibnu Athaillah bilang, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara tanda berpegangan pada potensi diri, kemampuan yang ada, dia akan stres kalau gagal. Gitu. Kalau gagal, ya kita hanya usaha. Ada yang menentukan. Kita nikah sama bini udah puluh tahun belum punya anak, payah lu perempuan, mandulu, begitu sama bininya. Ini nggak benar. Dia ngandelin pada syariat, kan ada hakikat. Dia juga gak mau. Nggak begitu. Kagak. Ngandelin pada syariat. Begitu. Nggak boleh. Ini namanya disebut Qadariyah. Yang kayak begini. Yang ketiga ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Sunni, saudara. Apa tuh Sunni? Sunni itu golongan yang meyakini bahwa seluruh perbuatan dengan kudrat yang qadim disertai kemampuan lokal yang diberikan pada manusia, yang tidak berpengaruh apa-apa. Ini Sunni perkawinan daripada Qadariyah Jabariyah. Sunni itu antara hakikat dan syariat, antara Jabariyah Qadariyah. Sunni menggabungkan antara hakikat dan syariat, sehingga seorang Sunni, kita kudu makan kalau pengen kenyang, tapi yakini yang membuat kenyang Allah. Yang membuat kenyang Allah. Ada yang makan berpiring-piring gak kenyang-kenyang, ada. Contoh Samson Betawi. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Kekuatannya di bulu ketek. Bener nggak? Itu sebetulnya film tentang Nabi. Biar paham itu Nabi. Ini Putu Wijaya juga jadi yang buat ini. Samson tuh orang barat nyebutnya Samson, bahasa Arabnya Syamun. Ada nabi namanya Syamun, kuat. Kekuatannya pada rambut, yang dirubah pada ketek. Ini Samson, begitu dirubah. Ini kuat. Itu nama nabi Syamun, jadinya Samson. Begitu, kuat. Jadi kalau kita pengen hilang haus, kudu
minum. Yakini yang membuat seger Allah. Kalau pengen panen kudu nanem. Yakini yang membuat panen Allah. Tuh sunni. Kalau pengen sehat kudu berobat. Yakini yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter, bukan dukun. Begitu. Yang membuat kita pinter belajar, bukan. Kalau pengen pinter kudu belajar. Yang membuat pinter Allah, bukan guru, bukan guru. Ini guru nih buat pinter, kagak. Allah membuat pinter. Kiai nggak ada yang bisa buat pinter, Allah. Yang membuat anak, kalau kita pengen punya anak kudu tidur sama tapi berojolnya anak Allah. Karena banyak orang menikah bertahun-tahun nggak punya anak. Sunni menggabungkan antara syariat dan hakikat. Kalau pengen surga kudu ibadah. Yakini yang membuat masuk surga bukan ibadah, tapi Allah dengan rahmatnya. Maka sunni menggabungkan antara syariat dan hakikat. Di dalam sapi itu ada susu, ada tai, ada darah. Tai dan darah najis, susu suci. Sunni itu kayak begitu. Dia sunni menggabungkan antara syariat dan hakikat. Kalau ada orang sukses, jangan iri sama suksesnya, iri sama prosesnya. Ini ada orang dagang sukses, jangan tanya lu omset berapa, jangan. Itu Anda nggak bakalan sukses kalau nanya begitu. Contoh saya, contoh ulama-ulama. Bagaimana kalau nanya orang dagang sukses? Ada orang dagang nih di Kampung Rawa sukses. Tanya pertama, bang, udah berapa kali ditipu orangnya? Tanya, begitu. Dia bakal dongeng. Ya Allah, udah sering banget. Udah sering banget. Artinya udah berapa kali jungkir baliknya. Jangan lihat sekarangnya, jangan. Itu bakal capek. Irilah pada proses. Itu orang sunni. Jangan iri sama sukses. Kalau iri sama sukses capek kita. Ada orang dagang sukses, ini nggak bener nih. Belum tentu, udah jatuhnya berkali-kali. Itu sunni. Lihat Nabi hebat. Ya Allah, dikibulin, dikatain segala macam, itu berkali-kali jatuh. Kalau kita mau ngukur Nabi sakit, kayaknya kita nggak separah Nabi Ayub dah sakitnya. Nabi Ayub parah penyakitnya, kita berkata sakit, masya Allah, mancing aja masih kuat, kondangan masih kuat, katanya sakit. Bang, kenapa nggak ngaji? Aduh sakit gua, kondangan mulu, jalan-jalan kemana-mana, ngaji gua repot gitu. Gua repot, kalau ngaji aja repot, kondangan kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana, begitu. Ini ndak benar. Udah bisa dibaca, bukan sunni pemikirannya, nggak bisa. Sunni menggabungkan antara syariat dan hakikat. Kalau pengen masuk surga kudu ibadah, jangan pakai alasan gua belum dapat hidayah. Begitu. Nabi aja ibadah. Ada tuh wali nggak sholat, wali ya wali YouTube, bukan wali kutub. Wali apa? YouTube ya, kagak. Wali kudu ibadah, kagak ada yang kagak ibadah. Jadi wali kagak ada. Semuanya berproses. Bermainlah pada wilayah proses, itu syariat. Sukses wilayah hakikat. Sunni menggabungkan antara proses dan sukses. Di sini ada. Kenapa muslim mundur? Karena muslim selalu mau jadi objek, bukan menjadi subjek. Udah nggak
Gak usah jadi dewan, udah duduk aja kita, malah udah begini-begini. Akhirnya jadi dewan orang yang agak bener, bikin peraturan gak bener, puyeng amanda. Ada kiai nyalon dewan, ngapain itu kiai hubud dunia nyalon dewan? Ya Allah, akhirnya gara-gara begitu kiai pada mundur tuh dari nyalon-nyalon dewan. Di situ DPR sama yang agak bener, repot di kita, salah kita karena kita tidak memahami duduk materi tentang segala sesuatu. Maka hidup ini semuanya ada sebab akibat, saudara. Jadi ada ayatul qadar, ada ayatus sunan. Ada berbicara hakikat, ada berbicara proses. Dan berbicara proses ada sebab akibat. Kalau kita selagu-lagunya kerja pengen untung banyak, kagak bisa. Kudu kita ikhtiar. Nggak bisa jadi nonton doang, nonton mulu, nonton rugi kita, rugi. Kita harus jadi pemain, repot. Itulah kerjaan orang kita. Ya Allah, sian gara-gara main bola. Ada yang nyurangin tuh wasitnya, nyurangin 4 menit ribut dari ujung ke ujung, cuman 4 menit lah, dirinya dicurangin 10 tahun biasa aja, kagak ribut. Mikir, jangan catat, udah catat aja, mikir 10 tahun. Ini 4 menit aja gegernya kayak apa itu. Begitu, pikirin, jangan dicatat. Waduh, direkam lagi gitu, maafin. Ini kita orang tuh harus mikir, saudara. Nih saya singkat biar kita ada closingnya, ada buahnya nih. Begini seorang sunni omongannya, dan ini harus jadi rumus dalam hidup. Saya adalah hamba Allah, saya tugasnya mematuhi perintah Allah, dan Allah Tuhan saya, Dia lebih tahu tentang saya, dan Dia bisa berbuat apa saja kepada saya. Begitu kita harus ngomong seorang sunni. Karena itu saya kudu ibadah, apapun ujungnya, apa surga apa neraka, pokoknya gua kudu ibadah. Seorang sunni itu walaupun ujungnya neraka, penting ibadah. Kenapa? Andai saya itu nanti masuk neraka, paling tidak dengan ibadah ini saya menghilangkan penasaran, dan penyesalan. Andai saya ujungnya surga, saya butuh surga yang lebih tinggi lagi dengan ibadah saya. Masih mendingan saya masuk neraka sesudah ibadah daripada masuk neraka dengan tidak mematuhi perintah Allah. Bahasa lainnya, saya seorang sunni, seorang hamba Allah, apapun yang terjadi, saya itu kudu tidur sama bini, begitu. Dan Allah Tuhan saya boleh ngasih anak, boleh tidak, urusan Dia. Bagaimanapun juga saya kudu tidur sama bini. Andai takdir Allah saya tidak punya bini sampai mati, paling tidak saya menghilangkan penasaran dan penyesalan. Kewajiban saya usaha kok. Begitu. Andai takdir saya punya anak, biar saya cepat pengen punya anak yang solehnya, masih mendingan enggak punya anak dengan tidur sama bini daripada pengen punya anak tidurnya di almarhum mulu, bini nggak dikelonin, namanya orang nggak bener. Jadi usaha dulu baru serahin ama Allah. Jangan simpulin Allah dulu, usaha dulu. Fa idza azamta fatawakkal Allah, entar tawakalmu, usaha dulu maksimalkan. Gitu mah. Minta lagi ketemu kiai, doain kiai biar punya anak, doain kiai punya anak. Ditanya lagi sama kiai, lu tidur nggak sama bini? Wah males banget. Ya
mana punya anak, lu males mulu. Lu namanya Jabariyah, bukan Sunni. Begitu. Lu pengen untung, pengen banget, dagang kagak? Gua males, ya tokonya tutup mulu, tutup. Mana bisa untung? Gak bisa. Orang Sunni itu pandai memanfaatkan waktu, karena waktu nggak bisa diulang. Jadi Sunni itu dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah kepada Allah, dan itulah Sunni. Kalau sakit berobat, jangan nggak berobat, dan yakini obat itu nggak bisa nyembuhin, yang bisa nyembuhin Allah. Jangan marah-marah, itu obat pakai begini lagi, obat tai doang, menang 1 juta, sembuh juga ora. Yang kayak begini dikasih gue, ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini namanya disebut Qadariyah, bukan Sunni. Kan kita disuruh nyariat doang, hakikatnya Allah mana ke? Saya punya guru sakit, berobat, dibisikin sama salah seorang murid, yai itu orang kagak pernah sholat, nggak usah berobat sama dia. Itu yai pakai jawab, ngerti obat enggak? Ngerti. Gua berobat. Nggak pernah sholat, ngerti obat enggak? Tuh kiai. Jadi kalau berbicara berobat jangan ngomongin sholat, jangan. Ngomonginnya apa? Ngerti pengobatan apa kagak? Walaupun nggak pernah sholat di kampung kita, ngerti obat, berobat sama dia. Walaupun rajin sholat di Al-Ma'ruf, nggak ngerti obat, jangan berobat sama dia. Jangan. Ente sakit pala dikasih tai ayam sama tai kucing, campur jadi satu, modal. Beneran. Ini ada aturannya Islam, ada aturannya. Banyak tuh Muslim yang sama saudara seagamanya nyinyir, ngapain berobat sama dia? Nggak pernah sholat. Tapi yang ngomong begitu berobat sama dokter Kristen, yang borok dia sholat, syahadat nggak pernah seumur hidupnya. Yang kayak begitu banyak tuh, karena dia tidak paham sama agama. Dan Sunni itu dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah. Jalan hidup, jangan kita ngelamun mulu, diem aja di rumah. Gimana ini ya? Nih kaki nih, nih kaki. Kalau ada orang kaki, penyakit jangan diunjukin sama orang. Yang seneng aja, alhamdulillah gua sehat begitu. Jadi diunjukin. Kalau dia demen sama kita sian, kalau di hati kagak demen, mampus, emang gua harapin begitu. Bener nggak? Jangan diunjukin susah tuh sama orang. Jangan. Unjukin yang enak aja. Unjukin yang enak aja. Jangan unjukin yang susah, yang enak aja. Jangan didongengin yang susah-susah. Begitu. Ditutup mandi di air hujan. Air hujan. Jadi air mata netes nggak kelihatan. Padahal kita lagi nangis. Begitu. Hidup tuh kayak begitu. Jangan. Orang bakal ketahuan. Begitu. Orang nggak ketahuan. Jangan. Itu ketahuan. Jangan. Hidup tuh harus begitu. Orang bakal sumpahin. Aduh, nulis di WA. Hidup gua payah banget. Cuman kagak berani balas doang untuk komentar WA. Mampus lu. Begitu. Bisa nggak orang begitu tuh? Lah bisa. Jangan. Tulis yang enak-enak. Yang enak-enak, share lagi foto lagi di Telaga Sampiran, padahal foto udah 7 tahun yang lalu tuh. Nggak apa-apa, keren nih, yoi gue gitu loh, padahal kagak, orang lagi tiduran aja. Ya keren. Jadi Sunni tuh yang bagus. Ini paham apa kagak ini? Ya udah paham segini aja dah. Saya nyari paham doang ini. Pokoknya ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Sunni. Ntar besok kita ulang panjang lebarnya. Wallahu a'lam bishawab.